Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikro 2022 Into the Ramadan First. Oke, hi everyone, good afternoon. Apa kabar warga 23? Gimana? Puasanya pada lancar gak? Masih pada semangat kan ya puasanya? Harus semangat dong ya. Iya dong, karena kan bentar lagi kita buka puasa nih. Mas masih loyo-loyoan sih? Iya, apalagi kita kan ini puasa udah seminggu ya. Oh, iya. Udah hampir seminggu. Gak kerasa ya? Nggak waktu kerasa jalannya banget. Cepet banget kerasa. Iya, Ya, by the way, kita belum kenalan nih. Kenalan dulu kali ya. Oh iya, boleh. Oke. Hai semua, selamat datang di podcast Ikro 2022 bersama kita di episode 1. Aku Nufalikan Zahra dari kelas 12 dan aku. Hai, kenalin aku Rana Aisyah dari kelas 108. Nah, jadi di sini kita bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai sambil nungguin buka puasa. Makanya kita ngobrol bareng sini yuk. Yuk. Oke. Jadi topik yang bakal kita bahas di sini tuh apa sih? Jadi kita tuh punya dua topik nih ya. Apa tuh? Nah, topik pertama adalah nostalgia Ramadan saat kita kecil. Terus yang kedua ada keluh kesah kita selama menjalankan ibadah puasa saat mengikuti PTMT. Wah, kedengarannya seru banget ya. Iya dong, Pasti harus. pada kepo kan gimana nanti topiknya. Oh ya. Iya. Tanpa kita basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke topik pertama. Oke. Kita pasti pernah lah ya punya masa kecil atau childhood gitu. Terus yang sering kita lakuin dulu waktu kita kecil di masa Ramadan. Iya dong. Nah, kalau kamu nih, waktu kecil pas bulan Ramadan biasanya ngapain aja? Masih pada inget gak kira-kira? Aku masih ingat. Apa tuh? Karena Ada setiap kejadian apa gak gitu? ada nih, tapi ini setiap tahun ya dulu pas masih kecil pasti ikutan taraweh dong ya, bener ikutan orang tua dong ya. Ya, terus? Pura-pura rajin aja. Bener-bener. Tapi di rakaat kedua pasti udah hilang, kabur. Mana tuh? Gak tahu tuh, diajak temen tuh biasanya main kita. Agak-agak nakal ya rupanya. Iya, sibuk main petasan Oh, biasa. main petasan. Iya. Kalau diinget-inget ngomongin soal taraweh, dulu aku inget banget waktu kecil juga aku kayaknya lebih sering taraweh deh dibanding sekarang. Wah, Mungkin kenapa tuh? karena dulu kan sebelum pandemi ya, terus Iya. kan nggak tahu deh vibes-nya beda aja gitu. Pokoknya dulu sama sekarang aku lebih rajinan dulu taraweh di masjidnya gitu. Kalau sekarang lebih banyak di rumahnya. Nah, aku tuh punya kisah. Pokoknya Apa kayak tuh? kejadian waktu aku mau taraweh. Jadi kan FYI, FYI, aku tuh di rumah for tuh, your apa information. namanya, kayak cukup introvert lah. Jadi Oke. kayak nggak terlalu punya banyak temen gitu di rumah tuh. Makanya kalau misalnya pergi taraweh atau ke masjid gitu pasti sama keluarga atau sepupu-sepupu. Nah, kebetulan sepupu-sepupu aku ini tuh kan pada seumuran. Makanya Iya. kita tuh nyambung kalau ngapa-ngapain. Jadi kita tuh terus bareng-bareng lah pokoknya. Jadi Habis mainnya ngumpulnya sama sepupu itu, terus Iya, ya. temennya gitu. Iya, oke. Terus one day pokoknya dulu sering banget deh kayaknya. Kalau misalnya mau taraweh ke masjid tuh pasti banget sebelumnya kita beli jajanan dulu. Wah, buat apa tuh? Jadi apa ya, emang kayaknya dasarnya mikirnya tuh kan pasti udah buka puasa tuh pengen makan banyak gitu, Iya. pengen jajan. Ngemil ya pasti pengen ya. Nah, jadi kita tuh beli dulu jajanan sebelum ke masjid, biar waktu kita nunggu sholat tarawihnya mulai itu kita makan-makan dulu di pojok masjid kayak gitu. Oke. Jadi ceramah sekalian nunggu ceramah juga ya. Bener kan, kalau Makan-makan. ceramah buat bocil boring ya. Iya, kayak pasti. dengerin juga pasti nggak mau kan. Itu juga makanya aku kabur ya. ya. Itu kita punya Makanya pikiran mungkin sama. diajak main ya. Oke. Hmm. Oh ya, selain yang tadi kamu punya cerita apa lagi nggak? Soal Yang aku kejadian. sering lakuin pas dulu ya masih kecil, sekarang udah jarang loh. Gak tahu kenapa. Apa tuh? Aku tuh dulu sering takbiran sama teman. Malam-malam Oke, ya. seru nih. Itu takbiran tuh pasti kan ditunggu-tunggu juga ya. Pasti Besoknya banget. lebaran gitu. Besoknya udah siap-siap pakai baju baru. baru. Iya, Bener. bener. Siap-siap dapet THR gitu ya. Jadi kita puas-puasin di malam takbiran, kita main-main. Nah, kalau misalnya lagi nggak main sama teman, pasti aku takbirannya sama keluarga. Jadi nanti biasanya kalau sama keluarga pasti keliling Bandung ya, malam-malam. Oh, iya, seru tuh. Ya, Bandung kan bagus ya. Alhamdulillah kita tinggalnya di Alhamdulillah Bandung tinggal di ya. Bandung ya. Di kotanya tapi nih. Jadi adem-adem gitu malam-malam. Ya, walaupun macet juga Ya. sih.
Kayaknya itu yang ngejadi apa ya, ciri khas kalau mau lebaran gak sih? Iya, jadi kayak macet. kerasa macet-macet takbiran tapi tuh seru seperti kan? apa, seru banget pasti kayak kita tuh nikmatin suasananya juga hari-hari terakhir puasa ya. Bener-bener bareng keluarga Iya. kan, ngabisin waktu di mobil macet-macetan. Bener, seru deh, kalau kebayang. kamu takbiran ngapain, Nov? Kayaknya sih aku nggak beda jauh ya sama kamu. Iya. Aku juga biasanya kalau takbiran perginya sama keluarga. Kalau misalnya pergi keluar ya kayak kamu misalnya jalan-jalan kemana, liatin petasan gitu kan. Terus kalau misalnya lagi nggak pada pengen jalan-jalan ya di rumah aja paling kayak bakar-bakaran gitu loh. Kayak apa ya, Asik tuh barbekyuan ya. kan. Enak tuh ya makan-makan lagi tuh. Makan-makan bareng. seru Emang deh. makan terus ya sepertinya. Iya, kayaknya sih kayak gitu. Cemilan habis itu bakar-bakaran. Terus ini ya ngomong-ngomong abis takbiran nih, kamu ada lagi nggak cerita seru atau cerita yang kamu nggak bisa kamu lupain deh sampai sekarang? Ngomong-ngomong takbiran, mungkin aku sering banget kalau lagi apa ya mau lebaran gitu malam takbiran, orang lagi takbiran tuh sering ngelihat bocah-bocah main petasan. Oh iya bener Kamu banget. juga gak sih? Kalau Aku kamu juga. tipe yang apa sih main petasan nggak waktu kecil? Aku ikutan main petasan, Nah, tapi kalau aku tuh enggak, karena aku nggak suka berisik gitu. oh gitu ya. Kayak bisa gitu ya. Biasanya kan anak-anak kecil Kecil, suka yang iya. wah-wah gitu ya. Makanya aku berbeda. Berbeda sekali. Aku tuh ya mainnya kembang api pasti. Aku kembang api kan lebih aman ya. Jadi aku pasti mainin kembang api, terus liatin orang megang petasan yang di luar. Iya benar. Oke. Terus sama ya mainin petasan-petasan lagi. Sebenarnya kebanyakan anak kecil mungkin emang suka petasan ya. Tapi guys, petasan itu berbahaya loh sebenarnya Bahaya kalau banget. kita mainnya keseringan dan gak hati-hati. Bahayanya tuh bukan buat kita doang, tapi buat orang lain juga. Makanya kalau mau main yang aman-aman aja deh. Iya harus aman banget. Kan? Makanya. By the way, Apa tuh? aku penasaran nih. Kamu punya cerita yang lucu nggak? Pas Aku masa kecil. Iya, masa kecil nih. Pas puasa. Ada Apa di tuh? kayaknya. Apa Kebetulan tuh? ini cerita pribadi juga nih. Cerita pribadi. Oke deh. Jadi aku lupa sih aku waktu itu umur berapa. Pokoknya aku masih kehitung bocah lah ya. Oke. Nah terus waktu itu tuh pokoknya ngungkit lagi sepupu-sepupu, kita tuh sering banget kayak ada acara nginep waktu bulan puasa tuh nginep bareng. Terus waktu itu tuh pokoknya lagi hari dimana kita tuh nemenin tante kita buat belanja baju lebaran ceritanya. Kita pergilah ke sebuah tempat buat beli baju gitu. Nah, adalah keliling-keliling biasa kan sama emak-emak gitu. Iya. Lama lagi kan. Lama ya, capek rempong jalan-jalan, juga bolak-balik, kadang. kan. Bener. Terus udah kita dapat bajunya tuh capek kan, kayak maksudnya jadi lebih haus gitu. Terus kita ngerasa haus. Aku sama sepupu-sepupu aku tuh kayak kode gitu, kayak ih haus ya gitu, kayak ngode-ngode pengen buka gitu. padahal belum Waduh. waktunya. Iya. gitu kan. Udah mulai ada goda-godaan ya, Kayak godaan. gym. Ya Allah. Di situ kita tuh kan sebenarnya nggak apa ya, tidak berekspektasi bahwa tante kita ini tuh bakal apa ya, kayak ngelihat kita tuh lagi kehausan, ngerti gak sih? Emang Terus tante kayak- kamu mau ngapain? Ini nih, jadi serunya dan lucunya. Jadi pas kita udah bilang gitu tuh, tante aku malah kayak ngajak ke tukang bakso yuk. Ya ampun. Pokoknya itu siang-siang ya. Iya. Ya agak sore lah tapi belum saatnya buka puasa guys. Terus kita tuh ya mau lah, namanya bocil kelaparan haus pengen makan, ayo gitu Iya kan. iya aja ya. Tukang bakso kita tuh pokoknya makan bakso. Cuman pas makan tuh kan ya ada rasa berdosa gitu kan. Iya Jadi sama kita tuh bersalah pasti ya. Nggak apa-apa. Wah, daripada haus gitu kan. Udah makan, minum. Terus udahnya tuh tante aku bilang gini, tapi jangan bilang ke Mimi ya, katanya gitu. Jadi Waduh. Mimi itu nenek kita gitu, nenek kita tuh dipanggil Mimi. Pokoknya kalau dia tahu pasti kita dimarahin bareng-bareng, apalagi tante aku. Waduh. Si tante aku yang dimarahin. Ini awalnya tante kamu ngajak baju ya, beli baju. Tiba-tiba ke tukang Ini bakso. kenapa malah makan bakso ya jadinya ya? Iya, ya seru sih kalau diingat-ingat. Iya. Ih, Terus, pengen balik lagi. Kalau kamu nih ada kejadian lucu nggak? Oh, aku waktu dengerin kecil kamu itu, aku juga keinget nih. Aku punya cerita dulu, ini ngabuburit, cerita ngabuburit. Oke. Kalau sore-sore udah bingung mau ngapain, ya pasti aku ngajak temen aku tuh keliling komplek. Emang anak komplek Sepedaan banget. gitu, kalau jalan kaki. Iya, sepedahan. Kita seru. main sepeda gitu keliling komplek. Nah, kita tuh lagi mau ngelilingin daerah masjid. Nah, kebetulan
nih ya, masjid tuh ada di dekat masjid itu ada yang punya ada warga. Nah, itu tuh dekat banget sama masjid rumahnya. Sebelahan lah, hampir sebelahan. Hampir sebelahan. Kita masih tetanggaan gitu. Ya kita tuh tahu kalau anjing itu ada 3 ya, Chihuahua tuh. Warganya tuh ngekandangin di tapi hari ini tuh lagi dibiarin di terasnya, nggak diapa-apain, lagi dibebasin. Berapa tuh ada anjingnya? Anjingnya ada 3. Terus 1 kita lagi berhenti di depan rumahnya karena emang iseng lihat anjingnya ya. Iseng banget. Bocil-bocil ya. Iya, nunggu puasa gitu. Habis itu kita ya langsung aja nyaut-nyautin anjingnya gitu ya. Dia saut-sautin. Ya, nyari masalah bener banget ya Allah ya. Terus. Itu nyari masalah, kita tiba-tiba ada temen aku tuh yang nyaut tuh. Itu anjingnya kok tinggal 2 ya yang di teras. Harusnya 3 kan. Iya, harusnya 3 tuh. Yang mana nih satunya nih? Nah, pas lagi dicari, tiba-tiba ada tuh anjing di dekat kita tuh. Di jalanan. Ngegangguin, iya. Udah di jalanan dia. Terus, udah ngeliatin kayak kita udah panik dong ya. Kita kabur. Dikejar. Nah, anjingnya ngejar. Anjingnya kan cuma 1 ngejar. Kirain kita cuma 1. Ternyata itu gerombolan itu ikutan. Ternyata itu tuh dikejar 3 anjing. Itu dikejar sampai teman aku kabur masuk ke masjid itu. Masuk ke masjid? Iya, tapi untung anjingnya nggak sempat masuk ke masjidnya karena udah ditutup pintunya sama dia. Kalau anjingnya masuk ke masjid jadi Islam kali ya, bisa aja kan. Waduh. Ya gitu deh pokoknya. Seru juga sih. Iya, sama seru tapi tegang sih. Tegang, iya. Itu yang paling aku ingat sampai sekarang sih. Itu teman-teman aku, ya Allah. Nginget-inget kejadian lucu, aku juga ada nih 1 kejadian lucu, tapi ini bukan kejadian aku. Jadi ini tuh kejadian teman aku. Siapa tuh? Temen aku tuh temen kamu juga, pokoknya ada. Waduh, siapa tuh, aku kepo ada tuh. Pokoknya ya, ini kita nggak bisa sebutin namanya di sini. Oke, siap. Aku nanti cari tahu. Teman kita lah ya. Oke, teman kita. Jadi ceritanya waktu dia kecil, waktu dia TK, dia tuh sok-sokan punya niat pengen membanggakan kedua orang tuanya, katanya. Niat mulia banget ya. Iya, niatnya mulia ya. Mulia sekali. Terus setelah itu apa tuh yang dilakuin gitu kan? Yang lucunya tuh apa? Dia tuh pengen membanggakan kedua orang tua dengan cara puasa full. Kan secara kalau bocil tuh kayak biasanya ya puasanya setengah hari nggak apa-apa lah ya. Iya, masih TK lagi ya. Kan? Kayak ya keren udah banget. Nah, waktu itu tuh dia pengen kayak punya niat pengen full deh puasanya, nggak mau setengah hari katanya gitu. Oke nih, semakin mulia nih ya. Iya ya. Bapaknya udah kepikirannya sampai situ ya, dia masih TK ya. Terus tiba-tiba yang lucunya tuh mungkin dia haus kan, nggak tahan gitu. Pas jam duhur datang, dia kan sholat nih. Iya, ngapain kita tuh? Disuruh Wudu sama keluarga kita, suruh sholat bareng lah. Dia tuh sholat. Pas wudu, orang lain kan biasanya kalau wudu kubur-kubur buang. Kalau dia kubur-kubur telan. Ya Allah, itu jadinya bisanya tuh dia. Jadi masuk ya, tapi nggak ada yang keluar gitu ya. Jadi masuk tapi nggak dikeluarin lagi. Jadi malah diminum jadinya. Jadi pas ya habis sholat subuh tuh dia kayak udah seger gitu tenggorokannya karena udah minum. Tapi mungkin karena dia bocil juga ya, masih kecil lah ya. Mikirnya tuh nggak apa-apa, asal nggak makan. Bener. Lagian dia kira nggak sengaja juga nggak apa-apa. Iya, gitu. tapi penting puasanya full ya, patut juga diacungi jempol ya buat teman kita ya, karena udah punya apa yang pikirannya ya sama yang punya salah aja caranya ya. Di sini jangan diikutin ya, tapi tujuan ya, mulia juga ya. Juga sih kalau diinget-inget nih kejadian teman kita ya. Iya. By the way, Ninov, kamu ada nggak sih perbedaannya puasa masa kecil sama puasa kamu sekarang ini yang kamu lagi laksanain? Oke. Aku sih ngerasain banget ya perbedaan antara waktu aku puasa di masa kecil dan masa sekarang. Perbedaan yang paling aku rasain tuh sebenarnya mungkin dari pola hidup aku, terus ya feelingnya udah nggak dapet, terus vibesnya udah nggak dapet, terus pokoknya perbedaan yang paling menonjol tuh kayak ya itu aku kurang gitu rasa excited, terus kayak nggak ada yang spesial deh. Karena kita udah gede juga ya, udah sering ya. Kayak ya udah biasa gitu, udah biasa jadinya.
Itu sih kalau aku. Kalau kamu gimana? Sama nggak? Aku juga gitu sih ya. Aku setuju jadinya. Aku juga ngerasa puasa sekarang tuh kayak ada yang beda aja sama kayak udah nggak puasa aja. Kan? Iya, Terus kayak kayak misalnya dari pola hidup kita nih, pola hidup selama puasa pas waktu kecil sama sekarang tuh beda banget sih. iya. Menurut aku pasti semua orang yang remaja-remaja segede kita pasti kayak gitu. Karena pola tidur kita nggak sih? Iya, pola tidur juga berpengaruh ya. Sama Jadi kurang tidur gitu. Terus jadi sahurnya kurang semangat apalagi puasanya kan. Oke. Terus mungkin menurut aku sih karena kita kan lagi masih ada di era pandemi gini, jadi mungkin itu juga salah satu faktor yang ngebuat apa ya, vibes sama feelingnya tuh berkurang jadi gitu. iya, Dari tahun jadi ke kurang tahun tuh spesial makin berkurang. Ini aku doang yang ngerasain atau kita? Kayaknya semuanya juga pada ngerasa kayak gitu nggak sih ya? Kayak emang kita juga kan puasa sambil PTM, jadi ngerasa capek juga. Kamu seret gak? Iya, aku juga sebenarnya. Apa ya? Kadang tuh aku nih ya kalau misalnya lagi PTM kayak gini, belajar PTM, puasanya tuh kayak lebih kerasa gitu. Kan tadi kita bilang-bilang nih soal vibe sama feeling yang kurang selama puasa sekarang. Tapi selama yang aku rasain sekarang PTM gini terus sambil puasa, sebenarnya itu tuh bisa ngebikin apa ya, vibes puasanya tuh bertambah. Karena kan kalau misalnya kita PTM sambil puasa kayak gini, kayak kerasa itu gampang haus, gampang seret, terus kayak gampang capek. Aku sih ngerasanya gitu. Iya, aku juga ngerasa gitu. Kan? Aku juga ngerasa gitu kan. Kita juga tadi kan aku bilang juga kan kita puasa kan PTM ya. Jadi pasti itu faktor, jadi salah satu faktor kita jadi capek, gampang capek gitu. Interaksi, kan, iya. Kita juga harus interaksi sama guru, sama teman-teman. Ngobrol. Iya, sama ya harus ikutin lah ya aktivitas-aktivitas di sekolah juga gitu. Makanya mungkin itu sih ya salah satu faktor yang ngebuat apa namanya, kalau kita PTM tuh lebih kerasa vibes puasanya tuh. Oke, by the way, kamu nih di bulan Ramadan tahun ini sebenarnya kamu lebih pilih belajar secara PTM atau PJJ sih? Kalau aku personally ya, aku sih lebih milih PTM. Oke, kenapa tuh? Karena kan ya walaupun capek kayak tadi ya, PTM kan jadi salah satu faktor kita jadi gampang capek, jadi seret gitu ya. Kalau ngomong terus lebih kerasa gitu lah. Iya, lebih kerasa. Tapi ada sisi baiknya juga gitu. Kita kan jadi ada aktivitas, jadi bisa main juga, ketemu teman-teman, gak terlalu bosen. Kan kalau misalnya di rumah PJJ ngapain aja coba? Ya, scroll TikTok, nonton YouTube, TV, nonton TV. Gitu. Terus banyaknya kan pasti main HP. Ya, ngerusakin mata sih sebenarnya. Iya, jadi lelah juga matanya, bisa jadi gampang lelah. Jadi ya gitu. Kalau kamu gimana, Nov? Oke. Mungkin kayaknya di sini kita agak berbalik sih pendapatnya. Sebenarnya nggak berbalik banget, cuman aku tuh gimana ya, tipe orang yang di jalan tengah aja, maksudnya kayak di tengah-tengah. Aku nggak condong ke PTM, nggak condong ke PJJ. 50-50, iya, 50-50 gitu. Jadi aku pengennya kayak, kan yang aku rasain kalau misalnya PJJ mulu kayak bosen kan di rumah. PTM mulu gampang capek. Pokoknya bawahnya tuh kayak capek mulu gitu. Terus jadi enaknya tuh menurut aku kayak PJJ-nya ada, PTM-nya ada. Jadi kayak selang-seling gitu sih enaknya kalau menurut aku. Kalau menurut kamu nih, menurut kamu teman-teman kamu bakal milihnya apa nih? PJJ apa PTM tuh? Oke, kalau menurut aku nih, yang aku tangkap dari tanggapan teman-teman aku, banyaknya tuh pada pengen pilih PJJ. Kenapa tuh? Kalau menurut aku, mungkin mereka banyak dari mereka tuh ngerasain kalau lagi PJJ itu kan kitanya tuh bisa lebih santai. Terus kayak ya anak zaman muda sekarang mah pengennya rebahan di rumah kan, gak mau pergi ke sekolah gitu loh. Terus kayak mungkin ada beberapa orang juga yang ngalamin faktor kayak aku. Apa? Kalau aku sih karena faktor rumah jauh sebenarnya. Emang di mana nih rumahnya Nova? Kepo ya? Iya dong. Rumah aku di ujung. Di ujung banget. Ujung mana nih? Ujung Berung maksudnya. Oh, Ujung Berung. Oke. Uber-Pride. Oke, sip. Jadi sebenarnya emang nggak jauh-jauh banget ke sampai luar kota. Cuman ya masih kerasa lah jauh. Sih, menurut aku kalau misalnya kan aku berangkat sendiri juga, bawa motor sendiri. Terus kayak lebih buru-buru, apalagi sahur.
tidur lagi kesiangan, pokoknya banyak Iya ya, faktornya. bisa kesiangan juga ya kita ya. Tidurnya tuh masih harus dibenerin sebenarnya ya. Sebenarnya mungkin faktor kesiangan tuh karena faktor tidur pas malamnya tuh kita maleman ya kan zaman sekarang tuh anaknya pada begadang ya kan? Iya, kayak aku ya jujur, Ya, aku juga sih tidurnya malam banget. Sahur-sahur tuh susah gitu dibangunin. kurang teratur gitu. Iya. Jadi kalau abis sahur, abis tuh udah sholat subuh. Kita kan harus ini ya. Kalau tidur juga buat nunggu berangkat sekolah tuh susah juga kadang. Gak mungkin kan kayak orang nungguin dulu, mungkin aja sih, cuman kayak kerajinan gak sih? Iya. Kayak rata-rata jadi harus tidur dulu gitu. Pasti tidur dulu. Jadi kadang bisa kalau dikit udah telat. Gitu kan pasti banyak kayak yang kebablasan gitu meskipun udah dikasih alarm berapa puluh kan. Iya. Mungkin sih itu ya menurut aku yang jadi penyebab orang-orang tuh banyaknya yang pengen PJJ karena mungkin PJJ lebih santai, diam di rumah doang, nggak perlu pergi kemana-mana gitu kan. Tapi menurut aku juga di sisi lain tuh ada juga sih yang kayak kamu yang pengennya PTM gitu karena mungkin faktor mereka tuh lebih ke pengen bersosialisasi secara langsung, di rumahnya lagi nggak ada siapa-siapa gitu ya. Terus kan mungkin ada materi yang dia tuh pahamnya tuh kalau langsung dijelasin gitu. Iya benar. Nggak lewat online kan. Sih gitu. Seru juga ya kalau kita sharing-sharing gini. Iya kita seru juga ya. Buat kalian juga nih yang kayak ngerasain keluh kesah selama PTM bisa komen di bawah. Iya kita kepo juga, nih. Kita bisa saling sharing nih. Seru kan? Boleh. Jadi ya kita kan tadi udah cerita-cerita ya, cerita banyak nih. Cerita tadi. Iya, tadi Nova udah cerita sama tantenya ya makan bakso, abis sama tuh teman-teman yang dikejar anjing ya kan. Iya. Terus juga ada nih cerita dari teman kita ya. Teman kita ya, tanda kutip. Teman kita. Dicari tahu guys. Yang ini ya Allah. Dia ini banget ya, baik banget, patut acungi jempol banget. Yang kisah dia itu. Terus kita juga bahas keluh kesah PTM, terus apa sih perbandingan PJJ dan PTM di berbagai sudut pandang gitu. Iya nih, balik lagi nih ke puasa nih. Ngerasa gak sih kalau aku ya, kalau misalnya lagi puasa, terus suka ada perasaan kayak takut ngelakuin hal kecil yang kita tuh sebenarnya nggak sadarin, terus ternyata hal kecil ini tuh bisa ngebatalin puasa. Oh iya. Ntar tuh kan kita udah capek-capek puasa, taunya nanti sia-sia iya kan? benar. Nggak diterima gitu amalannya. Iya kan? Kayak kita udah puasa dari subuh dari sampai maghrib ya, udah menahan kehausan. Iya nahan godaan juga ya. Tapi semoga bisa ketahan ya kayak tantenya Nova. Iya guys. Mohon maaf ya. Ya semoga bisa deh ya. Sama aku juga kan pernah denger ya. Apa tuh? Ada yang pernah bilang kalau nangis waktu puasa tuh bisa batalin puasanya tuh. Emang iya ya? Aku penasaran deh. Bener banget sih, aku juga sering denger gitu dari orang-orang humor itu tentang kalau misalnya orang nangis terus lagi puasa bisa batal apa enggak sih gitu kan. Iya. Nah sebenarnya aku juga kepo sih jawaban yang benernya tuh gimana, karena sampai sekarang aku masih nggak tahu itu bener apa enggak ya kan. Iya karena ya gitu deh. Mungkin kayaknya kalau kayak gini sih harus nanya ke ahlinya langsung sih ya, biar kita ini juga gampang nanyanya. Bisa nanya-nanya yang lain juga gak sih? Iya, sama nggak salah informasi juga. Oke. Gimana kalau kita undang aja gak sih ahlinya di podcast selanjutnya, biar semuanya terkuak dan terkupas. Ih, mau banget dong. Kan? Apalagi kalau ahli ya, bener tadi. Kalau ahli kan kita bisa nanya sepuasnya juga ya. Jadi Q&A kan. Sama kita sekarang tuh kan gitu. Iya, kita juga kan kepo sama jawabannya ya. Kalian juga bisa loh tanya-tanya. Penasaran kan? Iya, penasaran tuh. Penasaran kan siapa yang bakal kita undang minggu depan? Makanya buat teman-teman jangan lupa buat stay tune di podcast Ikro 2022 yang akan tayang minggu depan. Oh ya, kita juga punya bonus nih buat kalian. Soalnya podcast minggu depan bakal ditayangin di hari Kamis, tepatnya di tanggal 14 April 2022. Dan di sini tuh kita 1 hari lebih cepat dibandingkan hari seharusnya. Jadi ingat ya, hari Kamis bukan hari Jumat. Tetap stay tune ya. Ya loh, jangan lupa
untuk ngasih tahu teman-teman kalian juga ya, supaya pada nontonin kita gitu ya. Share Selama link ke semuanya ya. iya, selama ngabuburit gitu. Selagi ngabuburit gitu. Jadi dengerin kita aja kalau bingung mau ngapain. Gitu. Wah, gak kerasa ya, ternyata kita udah ngobrol-ngobrol santai kurang lebih selama 30 menitan. Kalian masih pada dengerin gak sih? Ada yang ketiduran nih, jangan-jangan nih. Ada yang ketiduran gak nih? Seru gak sih dengerin kita ngobrol-ngobrol gini sambil nemenin kalian podcast? Sambil nemenin kalian ngebuburit. Iya. sorry, Gak apa-apa. Sayangnya podcast hari ini udah di penghujung acara. Tapi jangan sedih ya, karena kan kita masih punya 1 episode lagi minggu depan. Ingat ya, hari Kamis bukan hari Jumat. Jangan lupa dengerin ya. Oke, saya Novalia Kanza Zahra dan teman saya Rana Aisyah. Kami pamit undur diri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, have a great Ramadan. And see you next week. Bye.